menular seksual yang sering disebut dengan silent infection. Kira-kira kenapa sih sering disebut dengan silent infection? Penyakit ini sering disebut dengan silent infection karena sering banget terjadi tapi hampir nggak pernah nimbulin gejala sama sekali. Nah, biar nggak penasaran dan makin paham sama penyakit ini, ikutin video kita sampai akhir ya. Chlamydia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri bernama Chlamydia chromatis. Penyakit ini dapat menyerang alat reproduksi seperti rahim, saluran indung telur, dan leher rahim pada wanita, serta saluran kencing pada pria. Selain itu, infeksi ini juga bisa menyerang mata dan tenggorokan jika terjadi kontak langsung dengan area yang terinfeksi. Chlamydia termasuk penyakit yang sering tidak menunjukkan gejala, sehingga banyak orang yang tidak menyadari bahwa dirinya sudah terinfeksi. Meski demikian, jika tidak diobati, infeksi ini dapat menimbulkan komplikasi serius, terutama pada wanita seperti radang panggul, kemandulan, dan kehamilan di luar kandungan. Penyakit ini dapat menular melalui hubungan seksual tanpa pengamanan, baik secara vaginal, anal, maupun oral, dan juga dapat menular dari ibu ke bayi pada saat proses persalinan. Di seluruh dunia, chlamydia merupakan salah satu penyakit menular seksual yang paling sering terjadi, terutama pada remaja dan dewasa muda yang aktif secara seksual. Infeksi chlamydia merupakan salah satu infeksi penyakit menular seksual yang paling umum di dunia. Nah, menurut WHO, diperkirakan sekitar 120 juta kasus itu terjadi di dunia. Nah, di Indonesia sendiri itu memiliki prevalensi yang tinggi pada kelompok beresiko, sehingga membutuhkan pencegahan dari pemerintah atas adanya penyakit menular seksual ini. Selanjutnya adalah etiologi dari penyakit infeksi chlamydia. Infeksi chlamydia adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri bernama Chlamydia trachomatis. Bakteri ini merupakan bakteri intraseluler, artinya hanya bisa hidup dan berkembang biak di dalam tubuh manusia. Bakteri ini merupakan penyebab utama penyakit menular seksual di seluruh dunia. Chlamydia trachomatis bisa menginfeksi beberapa bagian tubuh. Yang pertama yaitu alat kelamin baik pria maupun wanita, saluran kencing, mata yang bisa menyebabkan infeksi mata bernanah terutama pada bayi, dan yang terakhir di tenggorokan ataupun anus. Hal ini bisa terjadi jika ada kontak seksual di area tersebut. Bakteri ini biasanya menular melalui hubungan seksual tanpa pengaman, baik secara vaginal, anal maupun oral. Ibu yang terinfeksi juga bisa menularkan penyakit ini kepada bayinya saat melahirkan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme penularan infeksi chlamydia. Infeksi chlamydia umumnya ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, anal, maupun oral. Penularan terjadi ketika ada kontak langsung dengan cairan tubuh seperti semen ataupun vagina dari orang yang terinfeksi. Selain itu, penularan juga bisa terjadi dari ibu ke bayi saat persalinan. Bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi dapat mengalami infeksi pada mata dan juga paru-paru. Bakteri Chlamydia trachomatis merupakan bakteri intraseluler obligat, artinya hidup di dalam sel inang. Karena itu, kontak langsung pada mukosa yang terinfeksi dapat mempermudah masuknya bakteri, terutama jika ada luka kecil atau mikroskopik akibat aktivitas seksual. Pentingnya juga diketahui bahwa penyakit ini tidak menular melalui toilet umum, berbagi piring, ataupun berpelukan. Jadi selanjutnya faktor risiko infeksi chlamydia yang pertama adalah usia muda, terutama remaja dan dewasa di bawah usia 25 tahun. Kelompok usia ini beresiko lebih tinggi karena umumnya mulai melakukan aktivitas seksual dan cenderung memiliki banyak pasangan. Kondisi ini meningkatkan peluang terjadinya penularan. Lalu selanjutnya berganti-ganti pasangan seksual atau memiliki banyak pasangan juga menjadi faktor penting. Karena semakin banyak pasangan seksual yang dimiliki, semakin besar kemungkinan kontak dengan seseorang yang terinfeksi, sehingga resiko tertular semakin tinggi. Lalu ketidakkonsistenan dalam penggunaan kondom juga memperbesar risiko penularan. Kondom yang dipakai yang tidak dipakai secara teratur atau sama sekali menghilangkan mukosa ke mukosa yang sangat penting untuk mencegah infeksi. Lalu, jika sebelumnya punya penyakit infeksi menular seksual, itu memperbesar kemungkinan seorang bisa terkena chlamydia karena untuk potensi untuk terinfeksi kembalinya lebih beresiko. Lalu selain itu, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman tentang kesehatan seksual menjadi faktor lain.
yang signifikan. Penelitian ini di wilayah Afrika Sub-Sahara menunjukkan bahwa wanita dengan pendidikan yang rendah memiliki resiko lebih tinggi terinfeksi chlamydia karena kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pencegahan infeksi. Terakhir ada faktor sosial, ekonomi, dan perilaku lain seperti penggunaan narkoba, zat dan alkohol, transaksi seks komersial, serta keterbatasan akses layanan screening dan pengobatan. Kita perlu tahu nih, apa sih gejala yang ditimbulkan dari infeksi ini? Yang pertama adalah gejala yang biasa timbul oleh wanita dan ibu hamil. Ditandai dengan adanya nyeri pada saat buang air kecil, adanya keputihan yang tidak normal, adanya nyeri pada panggul, dan adanya pendarahan pada saat berhubungan intim. Kita perlu tahu nih, ternyata infeksi ini sangat berbahaya loh, karena dapat menyebabkan kemandulan dan adanya kehamilan di luar uterus atau kehamilan di luar kandungan. Yang kedua adalah gejala yang timbul pada pria. Ditandai dengan adanya cairan yang keluar dari penis pada saat bangun tidur atau pagi hari, adanya rasa tidak nyaman, sakit, dan rasa terbakar pada saat buang air kecil. Selanjutnya adalah gejala yang timbul pada bayi dan anak-anak. Ditandai dengan adanya kemerahan dan bengkak pada mata, adanya sesak napas, batuk kering berkembang, dan lainnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala infeksi chlamydia. Gejala infeksi chlamydia trachomatis ditegakkan melalui gejala klinis dan pemeriksaan laboratorium. Gejalanya bisa meliputi keputihan, nyeri saat berkemih, atau keluarnya cairan dalam uretra. Pemeriksaan paling akurat adalah tes NAAT atau PCR yang mendeteksi DNA bakteri dari sampel urin atau usapan serviks atau uretra. Tes ini menjadi standar emas untuk memastikan infeksi aktif. Selanjutnya kita akan membahas tentang dampak dan pengaruh infeksi chlamydia terhadap seorang wanita dan juga ibu hamil. Infeksi chlamydia trachomatis ini sangat berbahaya bagi kesehatan seorang wanita, terutama karena sering kali tidak bergejala sehingga seorang wanita atau ibu hamil ini tidak bisa menyadari dengan cepat bahwa dia terinfeksi. Hal ini tuh menyebabkan komplikasi serius pada tubuhnya. Pertama adalah pengaruh infeksi chlamydia terhadap wanita. Berikut dampaknya panggul atau biasa disebut sebagai PID. Nah, infeksi ini menyebar dari rahim kemudian naik ke saluran indung telur dan menyebabkan peradangan. Akibatnya salurannya tersumbat atau rusak. Yang kedua ada kehamilan ektopik atau disebut sebagai janin yang tumbuh di luar rahim. Nah, kerusakan pada saluran ini itu akibat infeksi dapat menyebabkan sel telur yang telah dibuang itu menempel di luar rahim. Nah, kondisi ini sangat berbahaya bagi seorang wanita atau ibu hamil karena berpotensi menyebabkan pendarahan yang hebat. Sebagai data tambahan, menurut penelitian Silverstone tahun 2019 menunjukkan bahwa risiko kehamilan ektopik ini meningkat lebih dari 3 kali lipat pada wanita yang pernah terinfeksi chlamydia. Lalu yang ketiga, dampak yang ketiga adalah sulit hamil. Nah, kerusakan permanen pada saluran reproduksi jika infeksi berlangsung lama tanpa pengobatan dapat menyebabkan sulit hamil secara permanen. Masalah saat hamil pada ibu hamil, infeksi chlamydia juga dapat menimbulkan masalah serius pada kehamilan dan janin, kelahiran prematur, ketuban pecah dini, dan juga tekanan darah tinggi saat hamil. Jadi saya akan menjelaskan dampak dan pengaruh chlamydia terhadap janin dan juga bayi. Jadi chlamydia dapat memiliki beberapa dampak. Yang pertama, karena infeksi mengganggu pertumbuhan janin di dalam kandungan. Jadi bayi lahir dengan berat badan yang lebih rendah. Yang kedua, kelahiran prematur. Infeksi ini dapat menyebabkan kontraksi dini sehingga bayi lahir sebelum waktunya. Yang ketiga, keguguran atau janin meninggal di dalam kandungan stillbirth. Jadi infeksi berat bisa menyebabkan janin tidak berkembang atau meninggal di rahim. Selanjutnya yang terakhir ada bayi tertular pada saat lahir. Jadi saat melewati janin, bayi tertular dan mengalami infeksi seperti infeksi mata, konjungtivitas, dan juga infeksi paru-paru ringan seperti pneumonia.
infeksi klamidia dapat diobati dengan antibiotik seperti azitromisin yaitu dosis tunggal atau doxycycline yaitu dosis 7 hari. Penting juga untuk menyelesaikan seluruh antibiotik sesuai dengan anjuran dokter serta perlu menghindari aktivitas seksual sampai semua gejala hilang dan pengobatan selesai minimal setelah 7 hari pengobatan, serta perlu juga kita memastikan seluruh pasangan seksual dapat diperiksa dan diobati agar terhindar dari penularan ulang. Selanjutnya, pencegahan infeksi klamidia. Infeksi klamidia bisa dicegah dengan cara yang sederhana tapi penting, karena penyakit ini sering tidak menimbulkan gejala dan banyak orang tidak menyadari bahwa dirinya sudah tertular dan bisa menularkan ke orang lain. Maka dari itu, langkah-langkah pencegahan sangatlah penting. Yang pertama yaitu setia pada satu pasangan. Hindari berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seksual. Semakin banyak pasangan, maka semakin tinggi resiko tertular penyakit seksual tersebut. Yang kedua, jaga kebersihan organ reproduksi, seperti cuci area organ intim dengan air bersih, keringkan dengan handuk bersih agar tidak lembab, serta hindari berbagi handuk atau pakaian dalam dengan orang lain. Yang ketiga, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, terutama bagi wanita usia subur atau pasangan yang aktif secara seksual. Pemeriksaan bisa mendeteksi infeksi sejak dini meskipun tidak ada gejala. Klamidia bisa disembuhkan dengan obat antibiotik jika ditemukan lebih awal. Yang keempat adalah hindari hubungan seksual saat sedang terinfeksi. Jika dokter mendiagnosis infeksi klamidia, hentikan hubungan seksual sampai pengobatan selesai dan dokter menyatakan sembuh. Ini bisa mencegah penularan kepada pasangan. Pertama adalah ikuti pengobatan dengan benar. Jika dokter memberikan obat antibiotik, minumlah sesuai anjuran sampai habis. Jangan berhenti di tengah jalan meskipun gejala sudah hilang. Terus, pasangan juga harus diobati agar tidak saling menularkan kembali. Yang keenam adalah bagi ibu hamil, periksa sejak awal kehamilan. Periksa infeksi menular seksual termasuk klamidia sangat penting saat hamil. Infeksi yang tidak diobati bisa membahayakan bagi ibu dan bayi. Jika terdeteksi, pengobatan aman bisa diberikan oleh dokter. Yang ketujuh adalah edukasi dan komunikasi terbuka. Bicara tentang kesehatan reproduksi dengan pasangan, gunakan bahasa yang sopan dan terbuka agar saling memahami pentingnya menjaga kesehatan